Hey class, how are you today? We meet again in the English proficiency class with me, teacher Dharma. Enjoy with your class. Today we will talk about speech. Do you hear about speech before? Apakah kamu pernah mendengarnya? Speech atau biasa kita kenal dengan pidato. Pernahkah Ananda semuanya mendengarnya? Atau pernahkah Ananda semua membuatnya? For today, for this meeting, we will talk about speech. How to speak in the forum, in the audience. Okay, before we know about how to speak, we have to know what the definition of speech. Apa pengertian dari pidato tersebut? Nah, menurut kamus, pidato tersebut adalah berbicara di depan banyak orang, atau we can talk, we can give information to many people, to many audience. So if you want to make a speech, you must write down, kamu harus menulisnya, dan kamu harus understand, kamu harus mengerti apa saja unsur-unsur dari pidato tersebut. In the speech, dalam berpidato, we must know about two things or two unsur in the speech. The first, pertama kita harus kenal yang namanya topik. Jadi dalam kita berpidato, dalam kita melakukan komunikasi kepada banyak masyarakat atau ke banyak audiens, kita harus mempersiapkan yang namanya topik. Nah, biasanya topik-topik ini yang akan diangkat itu berbasis sebuah masalah, berbasis sebuah gagasan, berbasis sebuah berita-berita terbaru, terhangat yang akan diangkat, yang sedang dibicarakan oleh banyak orang. Nah, kita di sini membawa beberapa pendapat, beberapa solusi. Nah, jadi unsur kedua itu kita kenal dengan pendapat, atau kita kenal dengan argumen. Jadi, in the speech, we must know two thing unsur, two thing indicator to make a speech, to use speech in the many audience. First topic, and then argument. And then after we know about the unsur, we know about the thing that arrange this speech, we must know that part of speech. Jadi kita harus mengenal dulu bagian-bagian dari pidato. Nah, bagian-bagian pidato ini, yang menyusun pidato itu terdiri dari beberapa komponen, mulai dari dalam kita menyusun pidato atau dalam kita membuat persiapan untuk berpidato. Kita ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita kenal dengan opening. Di opening kita biasanya menyematkan atau mensisipkan yang namanya greeting atau sapaan. Setelah kita menyapa audiens kita harus membawa sebuah gagasan, permasalahan. Jadi opini-opini yang kita bawa tadi, yang telah kita rangkum sebelumnya, berlandaskan apa? Jadi opini tadi kita bawa dengan berlandaskan latar belakang masalah seperti apa yang kita bawa. Misal kita mengangkat topik perihal banjir. Nah, gagasan yang kita bawa ataupun permasalahan yang kita bawa adalah kenapa banjir bisa terjadi, how the flood we can be in this town, in this country. Jadi bagaimana banjir tadi bisa terjadi, itu permasalahannya. Dan itu yang kita bahas di bagian opening. Ada greeting, ada background atau latar belakang masalah. Setelah itu ada yang namanya konten atau isi. Nah, di konten atau isi ini adalah bagian utama dari sebuah pidato. Jadi setelah kita mempersiapkan sapaan, mempersiapkan latar belakang masalah, kita harus mempersiapkan yang namanya apa saja argumen atau pendapat yang mendukung dari permasalahan tadi. Jadi masalah yang kita bawa tadi, misalnya banjir tadi didukung oleh beberapa fakta yang menyusun atau yang mendukung permasalahan yang kita angkat. Misalnya fakta berita ini dan yang sebagainya. Dan di konten ini juga kita menjelaskan bagaimana
solusi-solusi yang bisa kita sampaikan, sehingga nantinya kita akan merujuk pada bagian selanjutnya yang setelah isi ini, yaitunya konklusi atau kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan ini terdapatlah bagaimana solusi. Nah, jadi setelah kita membahas masalahnya, kita telah menjabarkan bagaimana permasalahan itu terjadi dan bagaimana orang-orang di sekitar yang sebelumnya membahas permasalahan itu, kita di sini mengangkat sebuah solusi. Jadi di bagian kesimpulan, kita akan membahas atau bagian conclusionnya, kita akan menyebutkan solusi dari kita sendiri. Solusi dari kita tentang how to handle this problem atau how to solve this problem. Jadi di bagian ketiga, yaitu bagian conclusion, we must prepare that solve of the problem. And then the last part in the speech, the bagian terakhir dari pidato, kita harus mempersiapkan namanya closing. Jadi bagaimana kita menutup sebuah pidato kita. Okay, in the first part in the speech, dalam bagian pertama dari sebuah pidato, kita akan mendiskusikannya, yaitu perihal opening. Nah, di bagian opening ini kita mengenalnya ada dua indikator, yaitu ada greeting dan juga ada background atau latar belakang masalah. Nah, di bagian greeting biasanya dalam berpidato, dalam kita speech, kita menggunakan bahasa-bahasa formal seperti ucapan terima kasih, thanks for a president, thanks for vice president, or thanks for a principal, thanks for headmaster. Jadi kita mengucapkan ucapan terima kasih sebelum kita berpidato kepada audiens-audiens yang telah datang, terutama audiens-audiens yang memiliki jabatan atau dihormati di kalangan masyarakat. Atau boleh juga kita biasanya menggunakan kalimat atau kata honorable to the judge of our audience, atau honorable to our teacher, atau honorable to our principal, and then etc. Okay, and then after we know about the greeting, jadi setelah kita mengetahui tentang bagaimana cara kita menyapa audiens, setelah itu kita harus bagaimana cara menyampaikan terbelakang. Jadi gagasan yang telah kita bawa dilatar belakangi oleh apa, misalnya cara masuk ke sananya atau cara memulai pidato kita boleh menyampaikan sejarah. Jadi bagian pertamanya saja kita membahas banjir misalnya, atau membahas sebuah permasalahan seperti kebakaran. Nah, kita membahas bagaimana sejarahnya terlebih dahulu tempat tersebut, bagaimana sejarahnya tempat tersebut bisa mudah terbakar atau tempat tersebut bisa mudah banjir dahulunya, kenapa, misalnya irigasinya dan sebagainya. Pokoknya permasalahan tersebut diangkat dari sebuah sejarah. Itu yang pertama. Nah, juga boleh ketika kita sebelum kita menyampaikan topik dari pidato kita atau speech kita juga boleh menyampaikan perihal, atau kita boleh memulainya dengan melihat situasi di sekitar kita. Misalnya we can see around us misalnya. Jadi kita lihat dulu sekitar kita, we have a problem with trash and we have a problem with rubbish. Jadi kita punya masalah dengan sampah di sekitar kita. Jadi kita menjelaskannya di sekitar kita bagaimana fenomenanya. Setelah kita berangkat dari fenomena di sekitar kita, barulah kita masuk ke topik dari pidato kita. And then the third example for to say a background, atau bagaimana cara kita yang ketiga untuk menyampaikan latar belakang masalahnya. Yang ketiga dengan cara menyampaikan, mengajak audience to think, atau mengajak audience untuk berpikir. Seperti, to all audience, let me think about a problem. Example, we have a problem, let we think about a planet, about the problem in our country, and then the etc. Jadi dari kita mengajak audiensnya untuk berpikir, kita bisa memulai membawa para audiens untuk masuk ke topik yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Cara yang keempat untuk kita memulai masuk ke topik
pidato kita bisa dengan memperkenalkan diri. Jadi kita boleh memperkenalkan diri. We can introduce myself gitu. Jadi ada juga yang memulai pidatonya dengan merujuk dulu kepada makna keagamaan. Dan juga mungkin ada beberapa hal cara lain yang gimana cara kita menyampaikan pidato tadi. Ada juga yang ketika forumnya atau audiensnya lagi ribut atau audiensnya lagi dalam kondisi tegang, ada juga speakernya, public speakernya memulai speechnya, memulai pidatonya dengan cara memberikan lelucon. Maybe that's all our discussion today. Thank you for your attention. We will meet in the next video. Thank you very much. See you.